kita membaca doa dulu ya. So, kalian siapa? Ayo. Kita baca doa dimulai. Sekarang kita absen dulu ya sebelum pembelajaran ya. Willy, Alparizi, Direja, Reski, Fahria, Kaila, Alfisa, Askia, Aira, Siva, Clarissa, Sabir, Asila, Raisa, Rismaya, enggak ada. Keila, enggak ada. Cynthia belum ya? Nah, Cynthia. Ya. Berarti yang tidak hadir berapa orang? Ada 2 orang yang hadir ya. Nah, dari berapa orang? Dari 17 orang. Berarti yang hadir hari ini 15 ya? Nah, untuk hari ini kita belajar tentang surat Al-Hujurat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membakar semangat dulu ya dengan cara kalau kata Bapak bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Siap? Nah, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat. Mantap. Ya, hari ini kita belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, jadi Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini menceritakan tentang suku-suku bangsa. Ya, termasuk di Indonesia banyak banget suku-suku bangsa ya. Seperti ada suku Sunda, suku Jawa, suku Sumatera mungkin ya. Nah, terus ada Papua, ada Dayak. Nah, seperti itu.
berteman, tidak boleh apa? Tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar, ini sudah siap. Kita akan memulai ya. Baik, untuk materi hari ini adalah tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Next. Nah, kita di sini ada gambar. Gambar di sini adalah gambar bendera merah putih dengan latar belakangnya dan ada orang-orang yang menggunakan baju adatnya masing-masing. Ada adat Bali, Jawa, Dayak, Madura, Padang, lainnya banyak. Sebenarnya masih banyak ya, karena mungkin gak muat ya, karena ada Sunda juga, ada Papua dan yang lain banyak. Lanjut. Nah, jadi Indonesia itu kaya akan keberagaman suku bangsa, agama, dan budaya. Nah, di sini lebih lengkap. Ada suku bangsanya, terus ada juga agamanya, ya. Dan Bapak mau nanya, di Indonesia ini agama itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama Islam, 2 Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 ya. Nah, jadi Indonesia ini adalah negara kepulauan, banyak kan pulaunya nih. Tuh. Dan orang-orangnya juga beragam. Nah, lanjut. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan video yang nanti kalian simak. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan. Oke, nah, tadi kalian sudah simak baik-baik tentang video, sudah melihat keanekaragaman Indonesia ternyata sangat luas sekali, ya. Yang mana kita memang tidak bisa mengeksplor semua karena saking banyaknya. Ini tadi hanya secara singkat saja. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta didik dapat membaca dan juga memahami tentang Quran
surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ternyata dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu mengandung nilai-nilai Pancasila. Ya, yang pertama, coba bacakan yang pertama. Lanjut. Sila kedua. Kalian sudah membaca dari sila pertama sampai sila kelima, ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Sila ini sejalan dengan sila yang pertama yang menekankan pentingnya keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya. Jadi ini sesuai dengan prinsip kemanusiaan dalam sila kedua yang mengajarkan keadilan dan sikap beradab terhadap sesama manusia. Lalu yang ketiga, ini mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Yang tadi sudah dilihat ya videonya. Lalu ada sila keempat. Nah, ini sila ini selaras dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam menghadapi keragaman. Lalu yang sila kelima yaitu adalah kalau ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat ini menekankan bahwa kedudukan seseorang di hadapan Tuhan itu tidak ditentukan oleh status sosial, suku atau bangsa, tetapi oleh ketakwaannya. Nah, di sini ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, tadi kalian sudah melihat dari awal sampai ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, Bapak mau bertanya kepada kalian ya. Bapak mau nanya 2 pertanyaan saja ya. Yang pertama yaitu adalah mengapa penting untuk menghargai perbedaan di antara kita? Ada yang bisa jawab? Ya. Kita akan menjadi lebih toleransi, menjadi lebih bijaksana, wawasan menjadi luas, mampu beradaptasi. Ya, tadi sudah dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Lalu sekarang pertanyaan
kedua nih ya, apa yang dapat kita pelajari dari keberagaman ini? Dapat mengurangi konflik, dapat memahami dan menghargai orang lain, dapat belajar hal baru, dapat membawa ide-ide baru. Ya, tadi bagus ya jawabannya dari Cynthia dan juga Willy. Tepuk tangan dulu untuk yang menjawab. Baik, untuk selanjutnya kita akan membaca bersama-sama ya untuk Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya coba baca. Ya, tadi sudah kalian baca arahnya dan juga artinya, bahwasanya di sini adalah artinya tentang Allah menciptakan manusia itu dari seorang perempuan dan laki-laki, lalu menjadikan mereka itu berbangsa dan bersuku, supaya apa? Supaya saling mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik. Nah, tadi kita sudah membaca ya, dan juga kita sudah memahami artinya. Sekarang Bapak mau membuat kelompok kecil saja. Ini kan ada berapa orang? 15 orang ya. 15 orang yang hadir. Kita berarti buat 3 kelompok. Ya. Berarti 5 orang, 5 orang. Ya. Siap? Oke. Oke, nah ini sudah membuat kelompok kan? Berarti ada 3 kelompok. Nah, sebelum kita langsung pembelajaran diskusinya, ini ada satu pembahasan lagi tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang tajwidnya ya. Yang pertama ya, kita tekankan pada qalqalah, mad tabi'inya dan juga gunnah. Qalqalah ya, qalqalah ini adalah huruf yang memangkul. Qalqalah itu sebenarnya ada 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Nah, sekarang di sini untuk qolah kanakum ya, di dalam Quran surat Al-Hujurat itu qolah kanakum itu dibacanya adalah qalqalah sugro. Karena apa? Karena berharkat sukun di tengah kalimat nih ya, di tengah-tengah kalimat. Lalu yang kedua, su'uban. Huruf ain, nih ain, mana ain? Nah, tengah ya. Dibaca matobi'i itu panjang. Karena apa? Berharkat doma diikuti dengan wawu nih, wawu su'uban. Ya.
itu adalah huruf apa? Huruf nun. Ya, huruf nun ini dibaca guna atau dengung. Karena apa? Berangkat tasjid. Selanjutnya, baik. Sekarang kita akan belajar diskusi bersama-sama. Bapak akan membagikan kalian LKPD-nya. Di kelompok 1, kelompok 2, dan ke sebelah sana kelompok 3. Nah, sekarang kalian dapat berdiskusi di situ yang sudah ada pertanyaan di dalamnya. Silahkan untuk mengisi ya. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah semua, nanti kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis di LKPD itu ya. Oke, siapa yang mau maju duluan? Stop. Cynthia? Maju duluan, siap? Baik, kalau begitu. Stop, silakan ke depan. Kami dari kelompok Arabian, kami telah menemukan guna, yaitu inna, fakola, khalaqnakum, wastabi'i, su'uban. Ya, tadi sudah dipaparkan sama kelompok kelompok apa? Arabian. Kelompok Arabian. Nah, silakan. Ada nggak kelompok yang lain yang mau bertanya? Saya. Iya, silakan. Sok, silakan mau bertanya apa? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ada tajuk lain? Tidak ada. Ya, terima kasih. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kamu tahu ada ini. Ya, baik. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Silakan dulu. Kelompok laki-laki ya. Siap. Silakan. Pilih. Salim. Ayo bisa pilih. Baca. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elang telah menemukan bacaan tajwid guna, qaula dan mad. Sedangkan guna kami menemukan bacaan lafaz inna. Sedangkan qaula kami menemukan bacaan qalah nakum. Dan sedangkan mad kami menemukan bacaan su'uban. Sering mengajar selalu bersatu dan tidak saling mengejar. Pernah membacanya dengan seksama dan fokus konsentrasi. Ya. Sekian dari kelompok elang. Tadi kita sudah melihat ketua kelompok yang sudah mempresentasikan di depan, dan alhamdulillah jawabannya semuanya memuaskan, dan kalian juga sudah umpan baik bertanya kepada yang mempresentasikannya. Baik, nah sekarang Bapak mau tanya, kira-kira yang kamu dapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu apa? Tentang keberagaman. Iya. Ya, tentang keragaman suku bangsa, dan kita harus saling mengenal satu sama lain. Bukan hanya dari suku Sunda atau suku Jawa saja, tetapi banyak suku yang ada di Indonesia yang harus kita eksplor ya.
Nah, ternyata masih banyak di luar dan Allah menciptakan suku-suku bangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Ya, baik. Nah, tadi sudah kita belajar dari awal sampai tadi sudah presentasi. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya nanti kalian membuat sebuah poster tentang keragaman suku bangsa yang menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siap? Siap. Baik. Sekarang kalian tutup bukunya, ya, masukkan ke dalam tas. Kita ulang, dan sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Pastikan kembali. Kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Silakan KM-nya untuk memimpin membaca doa. Sikap baca doa dimulai. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, ya. Jangan lupa PR tadi dikerjakan, ya. Baik, silakan untuk laki-laki dulu.